Ada dua jenis mesin motor yang umum digunakan di dunia otomotif, yakni mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Namun, saat ini kebanyakan motor menggunakan mesin 4 tak. Mesin jenis ini dianggap lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Motor 2 tak pernah menjadi primadona jalanan Indonesia pada era 1980-an hingga awal tahun 2000-an. Dengan suara knalpot yang khas, akselerasi agresif, dan desain yang ikonik, motor ini menjadi pilihan utama bagi berbagai kalangan. Motor 2 tak adalah jenis motor yang bekerja dalam dua langkah, yaitu langkah kompresi dan langkah pembakaran. Hal ini tentu berbeda dengan motor 4 tak yang membutuhkan 4 langkah. Dengan memiliki cara kerja yang lebih sederhana, motor dengan mesin 2 tak dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Adanya keunggulan-keunggulan tersebut membuat motor 2 tak ini memiliki tarikan yang responsif dan cukup agresif dibandingkan dengan motor jenis lainnya. Menjadi primadona di jalanan, sayangnya motor 2 tak memiliki kelemahan, yaitu mesin 2 tak cenderung mengkonsumsi bahan bakar lebih banyak dibandingkan dengan mesin 4 tak. Ini terjadi karena sistem pembakaran pada mesin 2 tak kurang efisien, lantaran sebagian campuran bahan bakar dan udara kerap keluar melalui knalpot sebelum sempat terbakar sepenuhnya. Selain itu, motor 2 tak dinilai kurang ramah lingkungan. Proses pembakaran di mesin 2 tak kurang sempurna karena campuran oli samping dan bensin menghasilkan lebih banyak polutan seperti hidrokarbon, karbon monoksida, dan partikulat. Regulasi emisi dan kemajuan teknologi membawa era kejayaan motor 2 tak pun berakhir. Namun, meskipun begitu, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menyaksikan bangkitnya kembali tren motor 2 tak, bukan sebagai kendaraan harian utama, melainkan sebagai simbol gaya hidup, nostalgia, dan budaya otomotif yang terus berkembang. Kendati produksinya sudah dihentikan, motor 2 tak jadul masih menjadi incaran para penggemar dan kolektor yang cukup sulit tergantikan. Nah, berikut ini kami akan membahas tentang motor bebek 2 tak yang pernah populer di tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an. Di antara jajaran motor bebek yang pernah mengaspal di jalanan Indonesia, Yamaha F1 ZR memiliki tempat tersendiri di hati para penggemar otomotif. Motor ini menjadi primadona anak muda karena desainnya yang sporty, performa tangguh, dan suara khas mesin 2 tak yang menggelegar. Motor ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1992. F1 ZR menjadi motor bebek pertama dari Yamaha yang dilengkapi dengan pendingin canggih. Pada tahun 1997, motor Yamaha F1 ZR mendapat pembaruan dengan hadirnya fitur kopling manual yang bertujuan untuk memberikan kontrol lebih bagi pengendara. Baru, bebek sport sejati. Pesona warna duotone. Spoiler sporty, kopling tangan, sensasi Yamaha F1 ZR baru. Suzuki pertama kali memperkenalkan Satria 120 di Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Sebagai jawaban atas meningkatnya permintaan terhadap motor sport kecil yang cepat dan ringan. Motor ini merupakan versi lokal dari Suzuki RG Sport yang terkenal di Malaysia. Desain Suzuki Satria 120R tergolong revolusioner untuk masanya. Dengan bentuk ramping, bodi aerodinamis, dan tampilan sporty, Satria 120R sangat mencuri perhatian.
Suzuki Satria 120R dibekali mesin 2 tak berkapasitas 120 cc, berpendingin udara dengan sistem transmisi manual 6 percepatan. Satria 120R hanya untuk yang berani. Suzuki, inovasi tiada henti. Motor legendaris Suzuki Tornado GS hadir di Indonesia pertama kali pada tahun 1994 sebagai penyempurna dari Suzuki Crystal, sekaligus menandai era baru motor bebek dengan bodi modern. Tornado GS dibekali mesin 120 cc 2 tak dengan teknologi pendingin. Pada masanya, motor ini menjadi salah satu motor paling diburu para kaula muda. Sebab Tornado GS menawarkan banyak hal baru serta tenaga yang lebih besar. Selain populer untuk penggunaan sehari-hari, motor bebek berbodi bongsor penantang Yamaha F1 ZR ini juga cukup berjaya di lintasan balap. Kendati demikian, pada tahun 1997, masa kejayaannya mulai pudar karena tergusur kepopuleran Suzuki Satria 120R dan mulai masuknya motor 4 tak. Tornado GS110 by Suzuki. Pada tahun 1990, Suzuki meluncurkan Suzuki Crystal di Indonesia. Motor ini mendapat tanggapan positif dari pecinta motor di tanah air. Desainnya yang segar menjadi salah satu daya tarik andalannya. Suzuki Crystal memiliki desain khas motor bebek 90-an dengan garis bodi yang tajam dan ramping. Motor ini memiliki tampilan sederhana namun tetap terlihat sporty. Sangat menggambarkan semangat era tersebut. Bentuk bodinya yang ringkas serta lampu depan yang menyatu dengan bodi memberikan kesan modern pada zamannya. Tersedia dalam beberapa pilihan warna menarik seperti merah, biru, dan putih. Crystal tampil menonjol di jalanan dan menjadi salah satu simbol gaya bagi anak muda masa itu. Big power. Trend. Suzuki. Sporty and trendy. Suzuki Bravo, motor bebek 2 tak ini adalah salah satu produk andalan Suzuki yang terkenal dengan ketangguhannya dan performanya yang lincah. Suzuki Bravo hadir dengan desain khas motor bebek era 90-an dengan bodi ramping, lampu depan kotak. Meski secara visual tampak sederhana, Bravo justru dicintai karena kesederhanaannya yang fungsional dan mudah dimodifikasi. Bagi para pengguna di masa itu, Bravo dikenal sebagai motor yang tahan banting dan mudah dirawat. Ada beberapa model Suzuki Bravo dengan variasi kapasitas mesin. Namun yang paling umum dikenal adalah Bravo 100cc atau 99,6cc.
Bravo! Enak dikendarai, mantap buat usaha. Bicara fungsi, tak ada beda. Bicara harga, tak perlu bicara, pasti terjangkau. Bravo! Suzuki Black Bravo, buktikan saja. Nah, sahabat Jadulers, itu dia beberapa motor 2 tak yang dulu pernah begitu populer di Indonesia pada tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an. Tren motor 2 tak di Indonesia bukan sekedar soal kecepatan dan suara knalpot yang khas, melainkan simbol dari sebuah era yang penuh dengan kenangan. Meski telah lama disuntik mati secara produksi massal karena alasan regulasi emisi dan efisiensi bahan bakar, namun motor 2 tak ini tetap hidup dalam hati para pecinta otomotif di tanah air. Jika masih ada yang kurang, tulis di kolom komentar ya. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.